Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Indriani dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang partisipasi anggota koperasi. Yang pertama ada definisi partisipasi menurut Davis dan Weinstrom. Bentuk keterlibatan dari orang-orang dalam situasi kelompok secara mental dan emosional yang mendorong orang-orang tersebut memberikan kontribusinya terhadap tujuan kelompoknya itu dan berbagai tanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut. Ada 3 bentuk partisipasi menurut John Henry Ropke. Yang pertama, kesediaan anggota untuk memberikan sumbangan sumber daya ekonomi atau economic resources, atau yang kedua ada keikutsertaan anggota dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada ketersediaan anggota untuk memanfaatkan jasa-jasa atau pelayanan koperasi. Selanjutnya di sini ada bagan, yaitu dipandang dari kepentingannya, dibagi menjadi 2 partisipasi, yaitu ada partisipasi kontributif dan partisipasi insentif. Partisipasi kontribusi yaitu kedudukan anggota sebagai pemilik dengan mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan, dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan koperasi. Yang kedua ada partisipasi insentif, yaitu kedudukan anggota sebagai pelanggan atau pemakai dengan memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan dan dalam menunjang kepentingannya. Selanjutnya ada Alfred Hanna, partisipasi anggota sebagai pemilik disebut dengan partisipasi kontributif karena para anggota berpartisipasi dengan memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan koperasi. Partisipasi dalam pengambilan keputusan atau PPK, partisipasi dalam pengawasan jalan kegiatan koperasi atau PPP, partisipasi dalam kontribusi modal atau PKM, partisipasi dalam menanggung resiko, baik resiko pelayanan kepada anggota maupun resiko bisnis dengan non-anggota atau PMR. Ada partisipasi anggota sebagai pelanggan, disebut juga partisipasi insentif, yaitu para anggota koperasi memanfaatkan berbagai potensi atau jasa pelayanan yang diberikan koperasi atau servis untuk menunjang berbagai kepentingannya. Partisipasi dalam membeli barang atau jasa kebutuhan konsumen atau dalam koperasi konsumen. Partisipasi dalam memanfaatkan jasa simpanan dan pinjaman dalam koperasi simpan pinjam. Partisipasi dalam pembelian bahan baku dan input lainnya untuk kebutuhan produksi anggota, atau dalam koperasi produsen atau koperasi pengadaan. Kemudian ada partisipasi dalam menjual hasil produksi atau output produksi, atau dalam koperasi produsen atau koperasi pemasaran. Partisipasi dalam memanfaatkan pelayanan jasa lainnya, misalnya jasa asuransi, penjaminan hari tua, dan jasa-jasa lainnya. Kemudian ada alat partisipasi, ada voice, melibatkan dialog atau saran, usul kritik, persuasi, dan upaya lainnya untuk mempengaruhi kepemimpinan koperasi, khususnya manajemen untuk bertindak menurut kepentingan anggota. Ada vote, memberikan hak suara pada proses pengambilan keputusan, berlaku one man one vote. Terus kemudian ada exit, mempengaruhi manajemen dengan meninggalkan keluar dari keanggotaan koperasi atau mengurangi partisipasinya terhadap koperasi atau menjadi anggota pasif. Ini ada peran partisipasi anggota koperasi. Partisipasi anggota dalam pemupukan modal memberikan kekuatan finansial bagi organisasi koperasi. Partisipasi anggota dalam pembelian lebih ditentukan oleh kesesuaian antara kebutuhan dan keinginan anggota dengan penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh koperasi. Partisipasi anggota dalam penjualan barang atau jasa pada koperasi sangat tergantung pada saluran distribusi dan biaya pemasaran. Partisipasi anggota dalam
usaha simpan pinjam biasanya dikaitkan dengan biaya transaksi. Kemudian ada meningkatkan partisipasi anggota koperasi. Itu ada materi dan non materi. Dari materi ada pemberian bonus, tunjangan, komisi, insentif, dan lain-lain. Yang non materinya ada memberikan suatu motivasi kepada semua komponen atau unsur yang ada agar terlibat secara langsung dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kemudian ada cara lain untuk meningkatkan partisipasi. Menjelaskan tentang maksud dan tujuan perencanaan serta keputusan yang akan dikeluarkan, minta tanggapan atau saran tentang perencanaan dan keputusan yang akan dikeluarkan, meminta informasi tentang segala sesuatu dari suatu komponen, semua komponen dalam usaha membuat keputusan dan mengambil keputusan, memberikan kesempatan yang lama kepada semua komponen atau unsur yang ada, meningkatkan pendelegasian wewenang. Biaya partisipasi adalah biaya yang timbul sebagai dampak keikutsertaan anggota dalam pengelolaan koperasi. Biaya ini tidak saja termasuk biaya penyelenggaraan rapat dan biaya perjalanan dalam rangka partisipasi, tetapi juga biaya oportunitas atau opportunity cost karena ada partisipasi. Kesimpulannya, partisipasi dari anggota memiliki peranan penting dalam koperasi. Partisipasi meliputi berbagai bentuk kesertaan anggota dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepentingan anggota untuk mengembangkan organisasi dan perusahaan koperasi. Partisipasi dari anggota koperasi dapat menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah koperasi ataupun perusahaan koperasi. Apabila partisipasi dilakukan dengan baik, maka akan diperoleh minimal 2 hasil terbaik, yaitu perubahan dan keterkaitan terhadap tujuan yang dilandasi kesadaran akan tanggung jawab yang diembankan masing-masing anggota yang pada akhirnya akan mendorong timbul suatu hasil prestasi yang baik dalam pengembangan suatu koperasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.